Oke, selamat pagi Pak Geraldi, Pak Ihsan, dan juga rekan-rekan mahasiswa ya semuanya. Kita akan mulai kuliah TKM 215 ya, Komputasi Teknik Kimia untuk minggu yang kedua. Materi yang akan disampaikan untuk hari ini adalah terkait dengan berpikir algoritmik ya, atau algorithmic thinking begitu ya. Saya share slide terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat ya untuk slide-nya. Oke, untuk materi ini sebenarnya diambil atau disadur begitu ya dari kuliah umum. Jadi di sini ada kuliah umum 1102 yang biasanya digunakan untuk mahasiswa tingkat 1 di ITB ya, terkait dengan pengenalan komputasi begitu ya. Oke, untuk TKM 215 sendiri secara garis besar begitu ya, materi yang akan disampaikan itu sebagai berikut seperti yang disampaikan sebelumnya di kuliah pengantar atau pendahuluan ya pada minggu pertama. Jadi untuk minggu pertama sehingga minggu ketiga begitu ya kita masih membahas terkait dengan algoritma dan programming ya. Jadi saya akan bahas terkait dengan cara berpikir algoritmik ya, dan juga berpikir komputasi begitu ya. Jadi terkait dengan definisi, kemudian terkait dengan klasifikasi untuk komputasi, berpikir komputasi dan berpikir algoritmik nanti akan disampaikan di minggu-minggu awal ya hingga minggu ketiga. Lalu setelah itu diharapkan sekali lagi mahasiswa sudah bisa mulai menginstall begitu ya di laptop atau di personal komputernya masing-masing untuk software yang akan kita gunakan ya. Jadi perangkat lunak yang akan kita gunakan pada kuliah hari ini, kuliah mulai mungkin mulai minggu keempat ya, adalah Oktav ya. Jadi diharapkan mahasiswa sudah mulai menginstall perangkat lunak tersebut ya, sehingga nanti kita bisa langsung praktik ya berdasarkan konsep-konsep teori yang nantinya akan disampaikan. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke sistem persamaan aljabar ya. Itu ada sistem persamaan linear dan juga persamaan tak linear ya. Kemudian masuk ke sistem persamaan diferensial. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke kuliah komputasi yang ada di teknik kimia begitu ya, jadi mungkin kuliah yang akan disampaikan itu kurang lebih setengah materi dari kuliah komputasi yang ada di teknik kimia ITB begitu ya. Karena waktunya sendiri yang sangat singkat dan juga ada tambahan materi ya terkait dengan algoritma dan programming ya. Eh, karena di ITB sendiri tadi seperti yang saya sampaikan untuk berpikir komputasi, berpikir algoritmik, kemudian struktur dasar pemrograman ini sudah disampaikan di tahun pertama ya, tahun pertama atau di tahap persiapan bersama di ITB begitu. Jadi dalam hal ini saya coba menyesuaikan gitu ya supaya kalian di sini mengetahui ya dasar berpikir komputasi dan berpikir algoritmik sebelum nanti masuk ke kasus-kasus begitu ya, kasus-kasus teknik kimia ya yang sekiranya nanti bisa diselesaikan secara numerik ya. Baik itu yang bersifat sistem persamaan aljabar atau sistem persamaan diferensial. Oke, nah kemudian di sini untuk penyelesaian masalah matematika begitu ya. Jadi umumnya matematika ini digunakan dalam berbagai bentuk ya, dan juga berbagai keilmuan, terutama juga dalam teknologi. Nah, berbagai peristiwa ini biasanya dapat dimodelkan secara matematik ya, baik itu peristiwa fisis, peristiwa kimia, atau peristiwa engineering ya, atau teknik. Nah, tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah tidak semua model matematika dapat diselesaikan secara eksak.
ya. Jadi di sini dalam hal ini mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu ya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah ya yang ada di kasus-kasus di teknik kimia begitu ya. Jadi pendekatannya itu ada dua ya. Pendekatan yang bisa dilakukan itu ada dua. Jadi kalau misalnya di sini saya coba dulu stylus. Oke, jadi kalau misalnya ada masalah begitu ya di sini ya, ada masalah teknik kimia gitu ya. Baik itu nanti masalah di pabrik gitu ya, masalah di industri-industri yang akan dijadikan perspektif penyelesaian masalahnya, itu terbagi menjadi dua ya, solusinya yang dapat ditawarkan ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya itu dibagi menjadi dua. Jadi bisa mendekati solusi analitik begitu ya, dan solusi numerik. Nah, kira-kira untuk kuliah TKM 215 ini solusi yang akan ditawarkan itu apa? Apakah analitik, apakah numerik? Numerik, Pak. Oke, numerik ya. Jadi numerik. Apa yang membedakan analitik dan numerik? Coba perbedaannya kira-kira apa? Silakan kalau ada yang mau mengutarakan pendapat. Oh, kalau dari terminologi yang disampaikan di poin ketiga ini ya, tidak semua model matematika dapat diselesaikan secara eksak gitu ya. Jadi eksak di sini maksudnya kita mendapatkan nilai yang eksak begitu ya, nilai yang apa? Nilai yang pasti begitu ya. Jadi jawabannya itu sangat eksak dan juga pendekatannya secara analitis gitu ya. Jadi untuk solusi analitik ini biasanya menghasilkan jawaban yang eksak gitu ya. Tetapi kira-kira apa kelemahan dari solusi pendekatan secara analitik ini? Kira-kira apa kelemahannya? Kita mendapatkan jawaban yang pasti gitu ya, satu nilai yang pasti gitu ya. Tetapi kira-kira kelemahannya apa? Mungkin Pak tidak selalu tersedia untuk masalah yang kompleks, Pak. Oke, tidak selalu tersedia untuk masalah yang kompleks, bagus ya. Jadi untuk masalah yang kompleks, nanti akan konsekuensinya itu waktunya sebenarnya ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks secara analitik itu akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Waktu lama dan juga nanti pasti larinya nanti ke biaya gitu ya. Karena kita tadi masalah semakin kompleks, pasti kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang eksak gitu ya, pasti untuk menyelesaikan masalah tersebut memerlukan waktu yang lama ya. Nah, sedangkan untuk numerik ini kebalikannya begitu ya. Nah, kira-kira lawan kata dari eksak ini apa? Non eksak ya. Kalau non eksak itu ya bahasa bahasa yang mudahnya apa ya untuk bisa dipahami gitu. Ini non eksak tapi kira-kira apa yang bisa dijadikan satu kata terminologi yang cocok begitu. Aproksimasi, Pak. Oke, oke, sip good ya. Aproksimasi ya. Jadi aproksimasi ini atau kita sebut juga sebagai hampiran ya atau perkiraan gitu ya. Jadi jawabannya itu kita sebut adalah hampiran ya atau perkiraan, tetapi nilainya itu mendekati nilai eksak gitu ya. Jadi aproksimasi ini mendekati nilai eksak, mendekati nilai eksak. Ya. Sehingga di sini kelebihannya apa? Jadi secara jawaban dia tidak eksak tetapi mendekati ya, tetapi konsekuensinya adalah waktu yang diperlukannya cukup cepat gitu ya. Jadi waktunya cepat. Umumnya kita bisa menggunakan juga perangkat lunak ya di sini ya.
Jadi penggunaan perangkat lunak seperti apa yang akan kita gunakan nanti ya, ada Octave, ada MATLAB, atau mungkin menggunakan Excel juga ya. Itu bisa kita gunakan begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di teknik kimia ini secara numerik ya. Ya, jadi pendekatannya seperti itu. Itu yang harus kalian nanti bedakan begitu ya. Nah, untuk konsep solusi analitik ini kalian sebenarnya mempelajarinya itu bersama Bu Astri ya. Ini dengan Bu Astri untuk mata kuliah analisis matematika teknik kimia ya. Analisis matematika TK. Nah, sedangkan untuk yang numerik ini adalah di ya TKM 215 ini ya. Nah, kalau di teknik kimia ITB karena kita coba untuk memformulasikan kurikulum baru ya, jadi mulai semester depan dua kuliah ini tuh digabung menjadi satu kuliah ya. Jadi yang semula terpisah sama dengan Unpati ya, tapi kami coba untuk menggabungkan karena supaya mahasiswa lebih terbayang lah begitu ya, pendekatan secara analitik dan numerik itu perbedaannya nanti di mana ya dalam satu mata kuliah begitu. Tapi jadi 4 SKS ya. Kalau yang saat ini kan untuk komputasi teknik kimia kan 3 SKS ya di kalian, kemudian untuk yang analisis matematika teknik kimianya 2 SKS begitu. Nah, di kami di kurikulum baru itu digabungkan begitu ya. Jadi supaya langsung terlihat perbedaan pendekatan penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Oke, itu ya gambaran-gambaran umumnya bagaimana cara kita menyelesaikan nanti masalah-masalah yang terdapat di teknik kimia ya. Oke, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait penggunaan software dan hardware, gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menceritakan tidak skema ilustrasi gambar yang ada di sini? Gitu. Apa hubungannya antara user, gitu ya, antara software, kemudian antara hardware dan juga ada operating system ya, dengan menggunakan program-program aplikasi yang yang sesuai gitu ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Coba. Ada yang bisa bercerita mungkin dari skema gambar yang ada di slide? Silahkan. Oke, atau saya coba panggil ya supaya supaya aktif ya kalian ya, supaya tidak satu arah. Oke, saya panggil Jonathan coba. Ya Pak, Silakan. kalau menurut saya kan kalau hanya user tanpa ada yang bridging dia ke ke hardware-nya tuh kan tidak akan saling mengerti ya Pak. Antara kita tidak bisa mengerti hardware-nya, hardware-nya juga tidak bisa mengerti apa yang kita mau. Jadi kayak harus ada sesuatu yang menghubungkan, nah itu sih software-nya, yang application programnya baik nanti itu eh, aplikasi ataupun code yang kita tulis, terus nanti akan di-run melalui operating systemnya untuk nanti menerjemahkannya ke si hardware supaya bisa mengerjakan yang kita mau, Pak. Oke, good, good, bagus ya. Jadi secara garis besar sudah tepat ya. Ya, jadi dalam hal ini kita bertindak sebagai user pastinya ya. Jadi kalian di sini kan sebagai user ya yang menggunakan komputer begitu ya. Nah, kalau misalnya kita tadi klasifikasikan ya, di sini ada komputer hardware dan software gitu ya. Hardware-nya sudah pasti kalian ya punya lah begitu ya. Ini bisa dalam bentuk PC atau laptop gitu ya. Kalau misalnya laptop kan dia sudah terintegrasi semuanya ya, apa CPU-nya, processing unit-nya gitu ya, operating system-nya juga sudah ada. Kalau PC kan kadang terpisah-pisah ya. Jadi keyboard-nya terpisah, ada mouse-nya, kemudian ada monitor, ada CPU begitu ya. Nah, itu sebagai satu kesatuan perangkat hardware ya. Tapi kalau dalam laptop tadi seperti yang saya sampaikan ya, keyboard-nya sudah ada, mouse-nya juga sudah ada menjadi touchpad begitu ya. Kemudian processing unitnya juga sudah ada dalam satu laptop begitu ya. Ada RAM juga dan seterusnya ya. Jadi sudah terintegrasi dalam satu laptop tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghubungkan antara komputer hardware dan software dan user begitu ya. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan perangkat keras komputer tersebut ya. Nah, di sini makanya menggunakan perangkat lunak ya.
perangkat lunak di sini apa yang kita gunakan ya tadi program-program aplikasi yang biasanya digunakan untuk bisa nantinya menyelesaikan masalah yang kita hadapi ya. Jadi sebagai contoh dalam software ini apa yang kita gunakan nanti adalah Octave gitu ya. Nah, bagaimana Octave ini bisa bekerja? Apa yang diperlukan gitu ya? Yang diperlukan pastinya input ya. Jadi kan prosesnya itu adalah input, algoritma berpikirnya ya, kemudian ada proses gitu ya. Kemudian nanti output. Ini secara sederhana begitu ya. Jadi apa yang harus disiapkan oleh komputer user di sini? Yang harus disiapkan adalah bentuk inputnya ya. Inputnya apa yang nanti harus dimasukkan ke dalam ke dalam software tersebut ya. Nah, intinya kita harus bisa menerjemahkan gitu ya dalam input ini bahasa manusia atau user gitu ya. Jadi bahasa manusia yang kita mengerti gitu ya. Kita translasi gitu ya. Translasinya ke apa? Ke bahasa pemrograman gitu ya. Ya. Jadi kita harus bisa nih mentranslasikan dulu apa yang kita pikirkan gitu ya setelah kita membuat tadi kerangka algoritma berpikirnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Kita translasikan ke bahasa pemrogramannya gitu ya yang nantinya tuh bisa dimengerti oleh program aplikasi gitu ya. Nah, nanti di sini setelah bahasa pemrograman ini dibuat, kita masukkan ini sebagai input ya. Jadi input dimasukkan, kemudian nanti kita proses gitu ya. Tapi sebelum diproses ini pastinya nanti kita akan mendapatkan apakah bahasa pemrogramnya itu sudah sesuai atau belum ya. Pastinya akan ada warning sebelum nanti program aplikasinya ini memproses input yang kita masukkan gitu ya. Jadi misalnya nanti kita sudah buat coding gitu ya, bahasa pemrogramannya untuk menyelesaikan masalah-masalah sederhana dalam teknik kimia gitu ya misalnya ya. Nah, nanti setelah kita buat bahasa pemrogramannya, sebelum kita nanti run gitu ya, sebelum nantinya dieksekusi atau diproses ya, nanti pastinya program aplikasi tersebut itu akan coba membaca gitu ya, apakah bahasa pemrograman yang kita buat itu sudah sesuai gitu ya dengan algoritma bahasa pemrograman yang mereka punya atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, biasanya nanti dia akan memberikan semacam warning ya. Jadi warning misalnya ada kesalahan pada baris keberapa gitu ya, kemudian perlu diperbaiki gitu ya, entah itu ada kesalahan dalam penulisan skripnya atau sinteksnya gitu ya, atau nanti ya bahasa pemrograman secara umum begitu. Nah, nanti setelah diproses gitu ya, proses kemudian nanti outputnya akan dihasilkan ya. Jadi outputnya ini bisa berupa angka gitu ya, angka hampiran atau bisa berupa gambar visual gitu ya dalam bentuk grafik, dalam bentuk chart gitu ya, dalam bentuk visual lainnya gitu ya. Nah, ini tergantung juga dari input yang kita berikan begitu ya. Jadi dari input ini selain tadi bahasa pemrogramannya, kita juga bisa sebenarnya request ya jenis output apa yang akan kita tampilkan di dalam hasil yang diproses oleh program aplikasi tersebut ya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi ada 3 tahapan di sini dalam mengimplementasikan ya atau dalam menghubungkan antara user dan hardware ya yang terdiri atas input, proses dan output. Nah, sedangkan operating system di sini berguna untuk apa? OS di sini kan ada berapa sih OS yang kalian ketahui? Coba. Ada yang tahu? Coba saya panggil ya. Safina ada? Hadir, Pak. Oke. Sistem operasi dalam komputer tuh ada berapa? Windows, ada Oke. Mac OS, terus ada Linux, Chrome Oke. juga, Pak. Terus, paham ya? Ada Windows, ada Mac OS ya. Kemudian ada Linux ya. Ya kurang lebih ada 3 lah gitu ya. Nah Linux ini biasanya banyak ya jenis-jenisnya. Oke, nah nanti oleh karena itu tadi ya untuk menginstall program aplikasinya dalam hal ini adalah Octave gitu ya. Nah kalian nanti harus mendownload instalasi gitu ya, instalasi program Octave tersebut disesuaikan dengan operating system yang kalian punya di laptop kalian gitu ya. Kalau di laptop kalian punyanya Windows ya kalian harus mendownload Octave gitu ya yang basis extensionnya adalah sesuai dengan Windows. Kalau Mac OS juga harus disesuaikan dan juga untuk Linux ya. Jadi
Untuk Octave sendiri sebenarnya ketiga operating system ini disediakan. Tapi ada beberapa program aplikasi gitu ya, ada beberapa itu yang hanya misalnya berlaku di Windows misalnya ya, untuk macOS dan Linux-nya tidak ada gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya untuk yang Octave ini tersedia semua ya. Jadi bagi semua pengguna Windows, macOS dan Linux bisa memanfaatkan perangkat lunak Octave tersebut ya, disesuaikan dengan operating system. Oke ya, kemudian kita lanjutkan di sini kita akan coba bahas ya satu persatu terkait dengan perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sistem pengoperasian dalam bahasa pemrograman ya. Jadi yang pertama adalah perangkat lunak ya. Perangkat lunak atau software ini memungkinkan pengguna mengkomunikasikan suatu persoalan kepada komputer ya. Dan komputer memberikan solusinya kepada pengguna ya. Jadi intinya sekali lagi perangkat lunak ini tadi ya sebagai bridging ya, tadi yang disampaikan juga oleh Jonathan ya tadi ya. Jadi kita perlu ada bridgingnya, bagaimana perangkat keras ini bisa kita manfaatkan begitu ya. Jadi kita harus mencari perangkat lunak yang sesuai begitu ya dalam menyelesaikan masalah yang kita miliki. Nah di sini dinyatakan juga tanpa perangkat lunak komputer ini hanya mesin yang bodoh begitu ya. Jadi software-software di sini sangat penting begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita miliki. Nah, pada software sendiri ini terdapat tiga klasifikasi ya. Jadi di software itu pastinya punya program, punya data, dan juga punya yang dinamakan dengan dokumentasi gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambaran untuk perangkat lunak ya. Nah, kemudian untuk problem solving dengan pemrograman ya. Jadi kita perlu ketahui juga apa itu definisi pemrograman atau programming ya. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus bisa mentranslasikan begitu ya bahasa manusia ke bahasa pemrograman. Jadi pemrograman di sini adalah salah satu bentuk penyelesaian persoalan ya. Atau problem solving di mana persoalan serta solusinya direpresentasikan dalam bentuk yang bisa diproses oleh komputer. Jadi langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah kita harus paham dulu persoalannya itu apa, gitu ya. Jadi ini seperti kita merumuskan dulu masalahnya, begitu ya. Jadi rumusan masalah itu kita harus tahu dulu nih persoalan yang kita hadapi itu seperti apa. Kita ketahui dulu, gitu ya, persoalannya apa. Kemudian setelah itu kita menyusun rencana untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi ini kita ada yang dinamakan dengan algoritma. Kita sebut dengan algoritma ya. Jadi misalnya kita punya persoalan terkait dengan yang mudah itu misalnya kita ingin menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan misalnya gitu ya. Sudah belajar mungkin ya untuk menentukan yang dinamakan tingkat keasaman. Apa itu tingkat keasaman? Biasanya kita sebut ini sebagai pH begitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan? Ada yang tahu caranya seperti apa? Mungkin pernah belajar di kimia dasar gitu ya, atau mungkin pada saat SMA ya, belajar di kimia pada saat SMA. Ada yang pernah atau familiar dengan pH? Pernah, Pak. Oke, caranya seperti apa? Sudah pernah mungkin melaksanakan praktikum atau mungkin melihat secara tidak langsung gitu? Bisa pakai kertas lakmus. Oke, kertas lakmus begitu ya. Nah, kita di sini harus bisa menyusun rencana untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, kira-kira langkah pertamanya apa? Oke. Ini saya hanya memberikan contoh begitu ya, supaya nanti kalian bisa bisa pahami begitu ya. Algoritma yang harus kita siapkan itu seperti apa? Atau langkah-langkah penyelesaiannya? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus mempersiapkan larutannya dulu gitu ya. Persiapkan larutan yang akan diuji gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, ini sebenarnya ada bisa banyak berbagai macam opsi gitu ya.
ini ada 3 opsi ini sebenarnya ya, yang bisa kita lakukan gitu ya. Setelah kita mempersiapkan larutan, tadi kita bisa menggunakan lakmus ya, kertas lakmus biru atau merah gitu ya yang digunakan. Nah, dari sini apa yang bisa kita coba bahas satu persatu gitu ya. Dari kertas lakmus ini bagaimana cara kita menentukan apakah larutan tersebut asam atau basa? Celup ke dalam larutan, Pak. Oke, dicelup ke dalam larutan, kemudian Melihat perubahan warna, Pak. oke, perubahan warna gitu ya, celupkan ke dalam larutan, lihat perubahan warnanya. Perubahan warnanya kira-kira apa yang mengindikasikan dia larutan asam? Lakmus biru akan menjadi merah, Pak. Oke, biru menjadi merah gitu ya kalau untuk yang asam. Kalau yang basa, Merah menjadi biru, Pak. oke, kebalikannya ya, merah menjadi biru. Oke, itu cara yang pertama ya. Jadi kita sudah bisa memformulasikan, berpikir secara algoritmanya begitu ya. Cara yang kedua apa yang kita gunakan? Coba. Ada lagi tidak alternatif bagaimana cara kita mengevaluasi gitu ya apakah larutan itu bersifat asam atau basa? Pakai Bisa pH meter, Pak. Good, pakai pH meter. Caranya seperti apa pakai pH meter ini? meneteskan cairan di pH meternya. Meneteskan cairan di pH meter. Tetapi sebelum pH meternya itu kita masukkan ke dalam larutan, apa yang harus kita lakukan? Kalibrasi pH meter, Pak. Good, kalibrasi ya. Udah pada pinter nih. Kalibrasi ya. Bagaimana cara kita mengkalibrasi? Nah, ini harus tahu juga step-stepnya seperti apa. Pakai buffer, Pak. Oke, good. Ya, buffer. Buffer pH berapa biasanya yang digunakan? 4 ya, Pak. 4, 7, dan 10 biasanya ya. Jadi yang merepresentasikan dia itu pH-nya asam, pH-nya netral, dan pH-nya basa. Nanti yang diukur adalah apa yang diukur? Biasanya yang diukur dalam kalibrasi pH itu apa? Ada yang tahu tidak? Nah, yang diukur ini adalah biasanya tegangan gitu ya. Ya, jadi nanti yang diukur itu adalah tegangan. Jadi hubungan antara pH dan tegangan ya. Nanti setelah diukur di 3 titik ini ya, biasanya kalibrasi minimal 3 titik ya. Semakin banyak titiknya itu akan semakin bagus ya. Nanti akan diberikan rentang kelinearannya seperti apa begitu ya. Nilai R square-nya nanti berapa. Setelah dapat gitu ya, setelah setelah nanti menghasilkan hasil persamaan regresi yang baik begitu ya. Nah, nanti bisa bisa memberikan notifikasi oh sudah terkalibrasi gitu ya. Kalau sudah terkalibrasi, kita bisa langsung gunakan begitu ya. Kita bisa langsung gunakan pH meter ini dicelupkan gitu ya, dicelupkan ke dalam larutannya. Dan ini akan bisa memberikan apa kelebihan dari pH meter dibandingkan dengan lakmus merah dan biru. Diketahui nilai pH-nya langsung. Good. Ini diketahui secara eksak gitu ya. Diketahui secara eksak. Nah, ini mungkin pendekatannya, approach-nya bisa kita coba coba apa? Coba bandingkan gitu ya antara pendekatan analitik dan juga numerik gitu ya. Jadi kalau misalnya pH meter ini dia mendapatkan nilai yang eksak tergantung jenis pH meternya ya. Ada pH meter yang dia memiliki tingkat akurasi gitu ya. Jadi untuk setiap alat, jadi alat pH meter ini dia pastinya punya tingkat tingkat akurasi gitu ya. Atau biasanya bahasa bahasa kerennya gitu ya, bahasa kerennya itu limit of detections. LOD biasanya. Nah, dia punya batas deteksinya gitu ya. Apakah tadi rentangnya misalnya itu dia 2 angka desimal, 1 angka desimal, atau tanpa angka desimal misalnya ya. Nah, biasanya semakin semakin banyak angka desimal, maka dia perhitungannya itu akan semakin akurat dan presisi gitu ya. Nah,
kita kalau bandingkan dengan lakmus biru dan merah, kalau lakmus biru dan merah kan dia hanya bersifat apa? Kalau pH meter ini bersifat kita sebut kuantitatif, begitu ya. Kenapa kuantitatif? Karena dia menghasilkan angka eksak, begitu ya. Angka berapa pH-nya, begitu ya, pada rentang 0 sampai 14 misalnya ya. Nah, sedangkan kalau lakmus biru merah ini sifatnya apa? Analisisnya. Kualitatif, Pak. Kualitatif ya. Jadi untuk lakmus merah biru ini hanya bisa menentukan apakah dia asam atau apakah dia basa. Oke, kemudian cara yang ketiga ada lagi nih. Ada yang tahu apa cara yang ketiga? Indikator universal. Bagus. Indikator universal. Apa yang membedakan indikator universal dengan lakmus merah biru dan juga dengan pH meter? Kalau ini apa? Apakah dia kualitatif? Apakah dia kuantitatif? Kalau indikator universal ini apa sih? Dia menggunakan apa? Semacam, kalau pH meter kan jelas ya, dia punya probe-nya gitu ya, punya alat ukurnya yang basisnya itu biasanya dia menggunakan elektroda begitu ya, menggunakan elektroda tertentu, kemudian nanti dilengkapi juga dengan cairan, biasanya berbasiskan natrium klorida ya, untuk bisa menstabilkan pH di dalam elektroda tersebut sebelum nanti kita celupkan ke larutannya gitu. Nah, sedangkan lakmus merah biru tadi kan kertas begitu ya. Nah, kalau indikator universal ini ada yang pernah melihat bentuknya seperti apa? Pernah, Pak. Oke, seperti apa bentuknya? Seperti kertas, Pak, tapi punya banyak warna, Pak. Oke, ada kertas gitu ya di sini ya. Tapi dia ada warna-warnanya ya. Biasanya terdiri atas 3 sampai 4 warna kalau tidak salah ya. Ini ada warna-warnanya. Nah, kemudian ini yang nantinya akan dicelup ke larutan begitu ya. Kertas ini yang dicelupkan ke dalam larutan. Misalnya kita punya larutan gitu ya. Nah, ini nanti yang dicelup ke dalam larutan. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Perubahan warnanya sama ya. Nah, nanti setelah kita tahu perubahan warnanya, apa yang kita lakukan? Biasanya dicocokkan dengan yang di ininya Pak, yang ada tabelnya lalu lihat ini kira-kira sudah sampai yang mana. Dicocokkan dengan standar gitu ya, standar yang sudah diberikan gitu ya di dalam panduan atau di dalam standar operasi untuk penentuan pH-nya, apakah dia pH-nya 0 sampai 14 gitu ya. Nah, berarti untuk indikator universal ini apakah dia itu sifatnya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Pak. Kenapa kualitatif? Kan kita bisa tahu angkanya. Kalau menurut saya itu kayak cuman perkiraan pH-nya berdasarkan perubahan warna Pak, tapi untuk nilai eksaknya tuh masih belum pasti mungkin Pak. Belum pasti, iya. Oke. Nah, mungkin ini di tengah-tengah gitu ya. Angkanya juga sudah bisa kita perkirakan tadi ya. Ya, mungkin pendekatannya dalam tanda kutip ini numerik ya, karena kan nilainya itu hampiran gitu ya, atau aproksimasi lah kurang lebih ya. Kenapa kita menggunakan indikator universal dibandingkan pH meter? Karena dari segi harga juga gitu ya, dari segi harga dia lebih murah gitu ya. Tadi sama ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan pendekatan numerik dan analitik gitu ya. Kalau pH meter pendekatannya tadi lebih ke analitik karena menghasilkan nilai yang eksak gitu ya, tergantung tingkat akurasi dari pH meternya. Nah, kalau indikator universal dia itu numerik ya, karena dia memberikan angka perkiraan gitu ya. Perkiraan aproksimasi gitu ya. Jadi ini pendekatannya lebih ke hampiran gitu ya. Atau bisa kita katakan juga ini mendapatkan hasil yang di antara kualitatif dan kuantitatif. Biasanya kita sebut dengan apa? Ada yang tahu? Apa terminologi yang cocok yang menggambarkan perhitungan atau analisanya itu di antara kualitatif dan kuantitatif?
biasanya kita sebut sebagai semi kuantitatif gitu ya. Semi kuantitatif. Ya. Jadi dari segi angkanya dia bisa kita perkirakan begitu ya, tetapi dia hasilnya itu tidak eksak ya. Tidak benar-benar merepresentasikan nilai yang eksak begitu ya, hanya berupa perkiraan atau hampiran. Ya. Oke ya, jadi dari 3 pendekatan ini bisa kita nanti evaluasi ya untuk bisa menentukan tingkat keasaman pH ya. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa menyusun nih algoritma menyelesaikan masalahnya, terutama dalam hal menentukan tingkat keasaman dari larutan yang akan kita uji. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat algoritma ya yang sudah kita susun tadi ya, kerangka berpikir ya. Jadi algoritma itu kerangka berpikir atau rencana atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan ya. Nah, kemudian kita coba untuk menyusun solusinya begitu ya berdasarkan rencana atau algoritma yang kita buat. Nah, di sini adalah tahapan di mana kita harus bisa mentranslate gitu ya, mentranslate dari bahasa manusia ke bahasa pemrogramannya gitu ya. Jadi di sini adalah kita sudah harus bisa mentranslasikan gitu ya dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman. Oke, nah di sini kita bisa gitu ya mentranslasikan gitu ya, mentranslasikan pendekatan-pendekatan 3 ini gitu ya dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi misalnya menggunakan, nanti kita akan belajar ya, menggunakan if else atau menggunakan pendekatan lainnya gitu ya untuk bahasa pemrograman. Jadi misalnya if penyelesaian ingin dilaksanakan atau menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya, maka nanti memberikan algoritma untuk penyelesaian menggunakan lakus merah dan lakus biru misalnya ya. Kalau misalnya ingin menyelesaikan secara semi kuantitatif, kita menggunakan indikator universal misalnya ya. Kalau misalnya ingin menyelesaikan secara kuantitatif, menghasilkan nilai eksak gitu ya, maka kita menggunakan pH meter gitu misalnya ya. Nah, itu bisa kita buatkan kerangka alur untuk menyusun solusinya ya berdasarkan algoritma yang sudah kita susun sebelumnya ya. Oke, kemudian kita mengevaluasi ya solusinya ya. Jadi setelah kita dapatkan tadi program komputer dan sudah berhasil kita eksekusi atau proses gitu ya menggunakan perangkat lunak yang sesuai, baru nanti kita mendapatkan output ya. Nah, dari output tersebut kita coba evaluasi solusinya apakah sesuai gitu ya dengan ekspektasi yang diharapkan ya. Atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus melakukan refinement atau mencoba untuk menyempurnakan kembali begitu ya, menyempurnakan kembali bahasa pemrograman yang sudah kita susun. Jadi kalau misalnya solusinya tidak sesuai, dia akan kembali gitu ya. Jadi ada semacam looping gitu ya. Looping, kita kembali ke tahap sebelumnya gitu ya, ke tahap 3 atau mungkin bisa juga ke tahap 2 gitu ya, untuk menyusun kembali algoritma berpikirnya dan juga menyusun kembali solusi berdasarkan algoritma yang sudah kita susun ya. Jadi ini merupakan step secara umum ya yang bisa kita gunakan ya, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan basis bahasa pemrograman. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa? Atau kalau misalnya dari Pak Isan atau Pak Geraldi gitu ya, ada tambahan, silahkan ya, bisa langsung diinterupsi saja sayanya ya. Atau dari Pak Gede juga silahkan kalau misalnya ada tambahan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Oke, nah ini tahapan mengelaborasi lebih lanjut gitu ya. Bagaimana cara kita mentranslasikan dari persoalan menjadi program. Ya, ini merupakan tahap ketiga tadi ya di langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, di sini berdasarkan pemahaman terhadap persoalan programmer ya, menyusun daftar persoalan dan mendekomposisi menjadi sub persoalan ya. Jadi misalnya tadi kita memiliki suatu persoalan tertentu, kemudian kita buat ke sub persoalan gitu ya. Jadi dari persoalan yang sifatnya itu umum gitu ya,
kita buat lebih spesifik ya di sini ya. Jadi ada sub persoalan itu lebih spesifik pastinya. Spesifik 1, misalnya ini spesifik 2. Nah, dari sini kita bisa buat lagi sub dari sub persoalan gitu ya. 2.1 sama 2.2 gitu. 1.1 dengan 1.2. Ya, jadi dalam kuliah ini nanti modul-modul program ini akan disusun dalam subprogram ya, di mana sub persoalan ini sekali lagi berpotensi menjadi suatu modul program. Ya. Jadi biasanya pendekatan yang kita gunakan gitu ya, ini top down ya, top down design. Ya. Apa itu top down? Jadi kita berpikirnya itu adalah mulai dari persoalan yang umum, persoalan yang besar begitu ya. Contohnya tadi ya, kita ingin menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan. Nah, kira-kira sub persoalan apa yang bisa kita buat? Ini saya berikan contoh aja ya. Jadi misalnya tadi kita punya persoalan menentukan pH larutan. Nah, kira-kira sub persoalan apa yang bisa dibuat dari sini? Intinya tergantung masalahnya begitu ya. Tetapi kita coba aja buat contoh begitu. Kira-kira sub persoalan apa yang bisa kita elaborasi lebih lanjut ya berdasarkan persoalan umum yang kita tentukan di sini. Misalnya menentukan pH larutan. Ya, ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Terus silakan berpikir dulu ya. Kalau sudah ada yang kira-kira apa ingin memberikan atau mengutarakan pendapat, silakan bisa langsung open mic. Saya, Pak, Ya, mungkin untuk silakan. persoalannya yaitu menentukan pH larutan, maka subpersoalannya itu bagaimana cara mengukur pH larutannya, Pak? Bagaimana mengukur pH larutan? Iya, Pak. Mengukur pH larutan. Oke. Kalau subpersoalan 2 kira-kira apa? Jenis zat dalam larutannya Pak, Gimana? jenis zat dalam larutan Pak seperti asam, basa, atau zat netral. Jenis zat dalam larutan. Oke, saya tampung dulu ya. Oke, kemudian di sini ya, kita tadi sudah mendapatkan mengukur pH larutan gitu ya. Sub persoalan yang pertama gitu ya. Ini kan kita menentukan pH larutan, kemudian mengukur pH larutannya dengan menggunakan pendekatan apa gitu ya misalnya ya. Oke, ada lagi mungkin masukan dari yang lain? Jadi dari Safina dan dari siapa ya? Silakan kalau ada masukan yang lain. Mungkin konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan. Oke. Oke. Ya mungkin kita coba elaborasi lebih lanjut ya
Nah, ini untuk persoalan yang pertama tadi kan umumnya adalah terkait dengan pH larutan ya. Jadi mungkin saya buat lebih umum saja, ini terkait dengan pH larutan ya. Nah, di sini pH larutan itu pertama bagaimana cara kita mengukur pH larutannya. Tadi ya basisnya ya, kita bisa menggunakan dalam menyelesaikan solusi ini gitu ya. Menggunakan tadi ya, apakah menggunakan lakmus atau menggunakan kertas universal gitu ya, atau menggunakan pH meter. Nah, sedangkan di sini adalah bagaimana cara kita menentukan konsentrasi larutan ya, persoalan yang pertama ya. Berarti kan kita harus mengetahui apa di sini? Mengetahui hubungan antara konsentrasi larutan dengan pH begitu ya. Jadi dalam mengevaluasi persoalan yang kedua terkait dengan konsentrasi larutan ya, kita bisa nanti melihat hubungan gitu ya. Apa itu hubungan antara konsentrasi larutan dengan pH larutan. Ya, ini tergantung larutannya juga jenisnya apa begitu ya. Jadi seperti jenis dan konsentrasi ini bisa dalam satu persoalan begitu ya. Jadi dalam menentukan atau melihat hubungan antara jenis zat yang berada di dalam larutannya dan juga konsentrasi larutannya sehingga kita bisa mendapatkan hubungan konsentrasi larutan terhadap pH larutan. Nah, ini bisa menggunakan sebenarnya itu pendekatan teoritik ya kalau ini ya. Pendekatan teoritis gitu ya. Ya, apakah tadi ya, apakah dia basisnya adalah misalnya asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah gitu ya. Apakah dia larutan yang netral begitu ya. Nah, ini bisa kita nanti evaluasi lebih lanjut ya dengan menggunakan pendekatan teoritik tersebut ya. Nah, ini jadi semakin spesifik persoalan yang kita buat begitu ya, maka solusinya juga nanti akan mengkerucut ya. Pendekatan yang kita akan lakukan itu seperti apa begitu ya. Dan dalam merumuskan nantinya itu solusi yang akan diberikan untuk setiap persoalan itu nanti bisa dievaluasi lebih spesifik dan lebih mendalam ya. Oke, ini hanya sebagai contoh gambaran saja bagaimana cara kita mengelaborasi gitu ya persoalan dari persoalan umum yang kita akan selesaikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini bagaimana cara kita juga mentransformasi dari ide menjadi bentuk algoritma. Ya. Jadi algoritma itu sekali lagi himpunan prosedur langkah per langkah ya untuk menyelesaikan suatu persoalan atau persoalan. Ya. Nah, ini pendekatannya itu ada dua ya. Kita bisa menggunakan pendekatan pseudocode ya. Ini contohnya dengan menggunakan notasi algoritmik ya. Teks persilangan antara bahasa manusia dan juga bahasa pemrograman, atau kita bisa menggunakan flowchart ya. Flowchart itu sebagai diagram alir begitu ya. Jadi menggunakan diagram alir. Nah, nanti kalian akan mempelajari begitu ya. Untuk diagram alir ini setiap bentuk diagram gitu ya, itu ada maknanya ya. Ada makna. Jadi ada yang bentuknya seperti ini ya, persegi jajaran genjang gitu ya. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya belah ketupat begitu ya. Ada yang bentuknya bulat ya. Nah, ini ada makna-maknanya tersendiri ya. Nanti silakan kalian coba pelajari ya. Dan juga nanti mungkin akan dibahas dalam proses berpikir secara komputasi nantinya ya. Ini hanya gambaran awal saja, tapi nanti kalian coba pelajari lebih lanjut ya. Untuk setiap bentuk chart ini ada makna-maknanya ya. Jadi tidak sembarang nanti pada saat terutama nanti kalian misalnya diminta untuk membuat diagram alir untuk praktikum misalnya ya. Nah, ini harus gunakan kaidah ya, kaidah-kaidah yang sudah ditentukan terhadap makna-makna dari setiap bentuk chartnya. Ya. Oke, kemudian dalam hal ini algoritma dapat disusun ya dengan memanfaatkan control structure ya, yang menentukan bagaimana urutan langkah itu dieksekusi. Ya. Jadi di sini ada 3 ya.
Ada yang sifatnya itu sequence. Apa itu sequence? Sequence itu adalah langkah-langkahnya kita eksekusi secara berurutan. Ya. Jadi misalnya kita memiliki langkah gitu ya, 4 langkah misalnya ya. Dan kita berikan panah lah gitu ya. Nah, sequence yang dimaksud itu adalah kita memproses gitu ya, memproses algoritma tersebut secara berurutan. Ya. Jadi langkah keempat tidak bisa diproses kalau langkah 1, 2, 3 itu belum dieksekusi. Ya. Sama halnya juga misalnya langkah kedua belum bisa diproses ketika langkah pertama belum berhasil dieksekusi. Ya. Itu yang kita namakan sequence. Ya. Jadi dia penyelesaiannya itu bahasa pemrogramannya secara berurutan atau algoritma yang disusun itu secara berurutan. Ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya kondisional atau percabangan atau pilihan langkah begitu ya. Jadi misalnya kita menyusun algoritmanya tadi ya dalam hal misalnya menentukan pH larutan tadi ya, kita ambil contoh saja ya. Nah, di sini tadi ada opsi ya. Ada opsi yang 1A misalnya tadi menggunakan lakmus, 1B menggunakan indikator universal gitu ya, dan 1C menggunakan pH meter. Ya. Jadi nanti itu kita bisa memilih gitu ya, memilih langkah apakah nanti penyelesaiannya menggunakan lakmus, apakah menggunakan kertas universal dan juga menggunakan pH meter. Ya. Jadi setelah memilih langkah yang sesuai dengan algoritma yang kita susun, maka dia akan mengeksekusi algoritma yang ada di sub langkah tersebut begitu ya. Jadi tidak akan mengeksekusi yang di sini gitu ya. Yang ini tidak akan dieksekusi. Kalau misalnya tadi ya yang pH meter ini adalah dipilih ya dalam algoritma atau dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan repetitions atau loop ya. Ini adalah pengulangan. Jadi pengulangan ini seperti apa? Misalnya begitu ya. Misalnya di sini deh, pH meter gitu ya. pH meter dalam hal ini misalnya yang kita targetkan gitu ya, pH-nya itu di rentang 0 sampai 5 misalnya gitu ya. Nah, sedangkan yang dihasilkan itu adalah pH 6 misal gitu ya. Jadi ini adalah kalau misalnya 0 sampai 5 maka dia akan mengeksekusi ke tahap selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu pH-nya lebih dari 5 maka dia harus kembali ke awal begitu ya. Ini contoh saja begitu ya, contoh dalam merepresentasikan repetition atau loop ya. Jadi dalam hal ini ngulang lagi ke atas begitu ya. Kita coba evaluasi lagi dari algoritma yang sebelumnya begitu. Kalau misalnya tidak memenuhi batas yang kita tetapkan begitu ya dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam algoritma yang kita susun gitu ya. Jadi dalam ini kan tingkat keberhasilannya misalnya pH-nya di antara rentang 0 sampai 5 ya. Jadi kalau pH-nya tidak berada dalam interval tersebut ya maka kita kembali ke tahapan atau langkah algoritma sebelumnya. Ya. Sekali lagi ini hanya contoh saja ya supaya kalian paham apa yang membedakan antara sequence, conditional, dan juga repetitions atau loop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa atau yang mau ditambahkan dari para dosen yang lain. Saya rasa sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Oke, kita lanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan jangan menunggu saya memberikan kesempatan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di pertengahan penjelasan, silakan bisa langsung interupsi saja ya. Open mic dan interupsi. Pak, Ya, silakan. yang pseudocode ini yang tadi kan translasi dari bahasa manusia ke bahasa pemrograman, apakah yang di pseudocode ini sudah bisa dioperasikan langsung di sistem ataukah ini masih apa ya maksudnya belum diterjemahkan secara utuh ke bahasa pemrograman begitu, Pak? Ini masih dalam bentuk notasi algoritmik begitu ya. Jadi ini belum ditranslasikan secara utuh ke bahasa pemrograman gitu.
Jadi ini hanya gambaran saja, hanya gambaran kira-kira notasi algoritmik apa yang cocok begitu ya, yang cocok untuk bisa mengevaluasi permasalahan yang kita dapatkan. Jadi misalnya itu kita tadi ya punya bahasa manusianya tadi dalam menentukan pH larutan misalnya ya. Nah, nanti kira-kira dalam notasi algoritmiknya itu step-step apa yang akan kita lakukan ya dengan menampilkan misalnya tadi terkait dengan sinteksnya gitu ya. Sinteks di sini maksudnya itu bahasa pemrograman apa yang cocok atau skripnya itu seperti apa begitu ya. Tetapi belum utuh dalam bentuk bahasa pemrograman yang nantinya akan dieksekusi atau diproses gitu ya oleh perangkat lunak yang akan kita gunakan. Jadi makanya di sini bentuknya itu masih dalam bentuk teks dan juga ditekankan di sini adalah persilangan antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman. Jadi masih campuran begitu ya. Untuk bisa sekali lagi tadi memudahkan gitu ya dalam menyusun algoritma ini semacam transisinya lah, bridgingnya gitu ya antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman sebelum nantinya algoritma ini disusun secara utuh ke bahasa pemrograman gitu ya yang nantinya dieksekusi di proses tersebut. Itu apakah menjawab? Bisa, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, ini contoh bagaimana cara kita berpikir secara algoritmik ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan begitu ya. Di sini ada permasalahan ya. Coba saya sampaikan dulu ya permasalahannya ya. Mira perlu menemukan jalan untuk keluar dari sebuah labirin. Jadi kita punya semacam labirin ya. Tahu ya labirin ya. Jadi semacam apa? Ya ada semacam jalan gitu ya dari titik start ke titik finish begitu ya. Tetapi di sini ada sekat-sekat lah gitu ya, ada sekat-sekat yang dibatasi ya. Nah, kemudian dalam hal ini meminta Anda gitu ya, dalam hal ini ya para mahasiswa untuk memberikan arahan yang jelas ya. Nah, dia memasuki labirin dari bagian bawah ya, dari sini ya masuknya ya, bagian bawah dan harus mencapai pintu keluar pada bagian atas. Sini ya. Lingkaran merah besar. Nah, tetapi dalam hal ini Mira hanya dapat mengingat 4 gerakan berikut. Ya. Jadi dipelajari ya gerakannya ya. Jadi ada kode gerakan A, kode gerakan B, kode gerakan C, dan kode gerakan D. Ya. Kode gerakan A dia berjalan 1 langkah maju menghadap ke kiri, gitu ya. Kode gerakan B berjalan 1 langkah maju menghadap ke kanan. Jadi setelah maju menghadap ke kiri, gitu ya. Kemudian setelah maju menghadap ke kanan. Itu untuk sebagai sebagai arahan nanti untuk langkah selanjutnya begitu ya. Jadi setelah maju hadapnya kemana nih, ke kanan atau ke kiri gitu ya. Itu sebagai nantinya itu adalah sebagai arahan di langkah selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kode A gitu ya di awal 1 langkah maju menghadap ke kiri berarti langkah selanjutnya pasti ke arah kiri sini gitu ya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan kode A gitu ya. Kalau kode B maka kita melangkah 1 maju menghadap ke kanan gitu ya. Dan seterusnya ya. Yang C dia berjalan 2 langkah maju menghadap ke kiri, yang D berjalan 2 langkah maju menghadap ke kanan ya. Nah, kemudian Mira bisa membentuk sebuah gerakan panjang yang dibentuk dari 4 gerakan A, B, C, dan D, di mana satu gerakan bisa diulang beberapa kali ya. Sekali lagi ya, satu gerakan bisa diulang beberapa kali. Nah, dalam hal ini urutan gerakan ini dapat membawa Mira keluar dari labirin dengan 2 kali perulangan. Jadi urutan gerakan ini dapat membawa Mira keluar dari labirin dengan 2 kali perulangan. Nah, silahkan coba untuk dipelajari ya, urutan gerakan manakah yang jika diulang 2 kali oleh Mira dapat membuatnya mencapai. Ya. Jadi silahkan coba dulu gitu ya, dicoba untuk dipelajari dan juga coba untuk mempelajari apa kode-kode gerakannya dan silahkan bagi yang sudah bisa nanti bisa menyalakan mic-nya ya dan memberikan pendapat. Oke, saya berikan waktu maksimal 15 menit lah ya sampai 7.25.
Ini sebagai klarifikasi ya. Jadi maksudnya 2 kali pengulangan itu misal gitu ya. Langkah yang kalian ambil untuk yang pertama misalnya A, B, C, D gitu ya misalnya ya. Nah, langkah yang selanjutnya juga A, B, C, D gitu ya. Jadi yang dimaksud jika diulang 2 kali ya. Jadi harus sama nih. Totalnya misalnya ada 8 langkah gitu ya. Maka sequence-nya itu harus sama A, B, C, D, A, B, C, D gitu. Silakan ya, bisa berpikir dulu. Sekali lagi jika ada yang sudah bisa langsung open mic ya dan memberikan pendapat.
Oke, silakan. Maksudnya 2 kali pengulangan ini, jadi contohnya gerakannya ABC terus diulang lagi ABC begitu, Pak? Betul, ya betul. Oh, oke. Ya, harus seperti itu ya. Pak, mungkin saya mau mencoba. Boleh, Eh, silakan. jadi kalau saya itu Sambil D, diarahin ya, bisa di-annotate kan ya. oh iya. Jadi saya yang pertama itu pakai D, Pak. Jadi 2 langkah maju terus menghadap ke kanan. Oke. Eh, ini ya. Kan menghadap ke sini berarti ya. Kemudian 1 langkah menghadap ke kiri. Maaf, maaf. Ini titik startnya tuh dari yang bawah. Oh, maaf, Pak. Oke, siap. Berarti sama ya? Bisa Yang sih. hitam ke merah, sorry. Titik Mm-mm. finishnya yang merah ya. Oke, berarti D 2 langkah. Oh, mulai dari yang sini ya, Pak? Yang Mulai di dari depan. segitiga hitam, ya. Oh, dari segitiga yang hitam. Kan dari dia memasuki labirin dari bawah gitu ya di sini ya. Dan harus mencapai pintu keluar pada bagian atas. Jadi titik finishnya itu di sini ya. Titik finishnya di yang merah gitu ya, bukan di luar sininya ya. Jadi nggak harus mencapai ke sini tapi di titik merahnya. Pak, saya mau coba. Boleh, silakan. Siapa ini? Dini, Pak. Ini ya. Oke, silakan. Gerakannya itu D, D, oke. terus A A, sama C, Pak. Diulang 2 kali. Dari, DAC berarti ya. iya DAC, Pak. Oke, kita coba ya. D itu kan berarti kan berjalan 2 langkah maju menghadap kanan ya. Berarti Iya, langkah Pak. 1, 2, terus menghadap kanan. Iya, Pak. Kemudian A itu berjalan 1 langkah maju menghadap kiri. Berarti jalan ke sini menghadap kiri. Kemudian Iya, C ya. C itu iya, berjalan Pak. maju menghadap kiri. 1, 2 menghadap kiri. Oh, astaga. Bener ya. Terus setelah itu maju lagi yang D ya, DAC berarti maju 2 langkah menghadap kanan. Betul. Kemudian yang A lagi maju langkah menghadap kiri gitu ya. Berarti ke sini ya, nabrak berarti. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, dicoba lagi, dicari. Pak, saya DAAD. Oke, kita coba. Bapak bagus, sudah mencoba ya, sudah berani. Saya lebih apresiasi ya orang yang berani memberikan pendapat. Oke, berarti tadi apa? D, AAD, Pak. D, A, A, D. Ini 2 kali ya. Oke, ini maju 2 langkah menghadap kanan. Maju 1 langkah menghadap kiri. A-nya maju 1 langkah menghadap kiri ya. Maju 2 langkah menghadap kanan. Terus D lagi maju 2 langkah menghadap kanan.
A-nya maju satu langkah menghadap kiri, maju satu langkah menghadap kiri ya. Udah betul ya. Oke, sip. Siapa tadi namanya? Siapa yang memberikan pendapat tadi? DAAD. Jonathan, Pak. Jonathan. Oh, Jonathan ya. Oke, good ya. Oke, jadi dalam hal ini kalian harus bisa sekali lagi mencermati ya. Di sini kan sudah diberikan arahan ya. Kalau misalnya kita menyusun langkah-langkah penyelesaiannya kan kita harus tahu nih strateginya seperti apa begitu ya, disesuaikan dengan panduan yang diberikan ya. Jadi di sini dalam hal berpikir algoritmiknya ya kita harus tahu apa yang harus kita ketahui di sini. Yang pastinya kan titik awal dan titik akhir ya. Jangan sampai tadi salah ya. Sempat tadi titik awalnya di yang merah, titik akhirnya di yang hitam begitu ya. Nah, itu pasti akan salah juga nanti dalam menyusun langkah algoritmanya. Jadi di sini mungkin hal yang penting yang ingin saya tekankan gitu ya. Yang pertama harus tahu dalam menyelesaikan kasus ini ya. Jadi starting point ya. Jadi starting point atau poin mulainya begitu ya, dan juga finishing pointnya gitu ya. Finishing point. Yang kedua, kita harus pelajari sekali lagi panduannya gitu ya. Panduan kode gerakannya harus kita pelajari dalam menyusun algoritmanya gitu ya. Panduan kode gerakan. Dan juga sekali lagi di sini harus mempelajari batasan-batasan yang diberikan ya. Batasannya apa di sini? Pernyataan ini gitu ya. Jika diulang 2 kali ya. Jadi kalian nanti harus dalam menyelesaikan masalah harus tahu juga ruang lingkupnya begitu ya, dan juga batasan-batasan atau boundary yang diberikan dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini harus mengetahui batasan penyelesaian masalah gitu ya. Batasan-batasan penyelesaian masalah. Jadi dalam membaca soalnya harus hati-hati ya. Untuk bagian yang pertama ini menunjukkan tadi ya starting point-nya dan juga finishing point-nya. Bagian kedua menunjukkan kode gerakan beserta arah-arahnya begitu ya. Beserta ilustrasi gerakan dan juga arti dari setiap kode gerakan itu apa. Kemudian yang terakhir terkait dengan challenge atau tantangan yang diberikan atau pertanyaannya ini mengungkapkan adanya batasan dari penyelesaian masalahnya begitu ya. Jadi setelah itu baru kalian bisa menyusun algoritma ya, menyusun algoritma penyelesaian. Ya, jadi langkah-langkah ini yang perlu diperhatikan sebelum kalian tadi ya menyusun algoritma dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari para mahasiswa? Sudah cukup jelas atau ada hal yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah ini masalah memasak kentang untuk makan malam, gitu ya. Jadi untuk makan malam sejumlah kentang harus dikupas dan dimasak ya. Keadaan awalnya kantong kentang tersedia di dapur. Belum jelas apakah kentang tersedia cukup atau tidak, begitu ya. Keadaan akhir masakan dengan bahan dasar kentang tersedia dan siap dihidangkan untuk makan malam. Nah, kira-kira dari permasalahan ini apa yang harus kita perhatikan? Apa yang perlu dijadikan pertimbangan dalam hal merumuskan masalahnya begitu ya, sebelum nanti kalian menyusun algoritmanya. Kira-kira apa? Silahkan dipikir ya. Kalau misalnya sudah ada yang mau memberikan pendapat, silahkan bisa open mic.
Oke, kira-kira apa yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan? Keadaan awal dan tujuan akhirnya, Pak. Keadaan awal dan tujuan akhir. Oke, kita harus tahu ya, kantong kentangnya tersedia di dapur, tujuan akhirnya apa. Nah, berarti kalau misalnya kita melihat keadaan awal dan keadaan akhirnya gitu ya, kira-kira apa yang menjadi menjadi parameter yang perlu diperhatikan begitu ya. Di sini kan keadaan awalnya belum jelas apakah kentang tersedia cukup atau tidak. Nah, kira-kira ketercukupan dari kentang ini itu dipengaruhi oleh apa? Stoknya, Pak. Stok, oke. Dan yang paling penting itu apa? Berapa banyak kentang yang mau dimasak, Pak? Oke, berapa banyak kentang? Oke. Ya, berapa banyak kentang yang mau dimasak tuh berarti eh, dipengaruhi oleh apa? Kira-kira dipengaruhi oleh Jumlah orangnya, Pak. jumlah orangnya gitu kan ya. Jumlah orangnya berapa dan setiap orang mau kentang berapa kan gitu ya. Ya kan kita harus tahu dulu nih jumlah orang yang akan makan malam tuh berapa orang dan ya, untuk kentangnya sendiri kira-kira satu orang tuh berapa banyak gitu ya. Sehingga nanti kita bisa bisa menentukan gitu ya seberapa banyak kentang yang harus disediakan ya. Dan keadaan akhirnya masakan dengan bahan bakar kentang tersedia dan siap dihidangkan ya. Jadi dalam hal ini kita perlu mengetahui ya atau memastikan ya tadi ya terutama jumlah orang dan juga sehingga kita bisa mengetahui stok dan berapa banyak kentang yang akan dimasak untuk makan malam. Oke, kemudian di sini mungkin ini secara algoritma saja begitu ya. Kentang tersedia gitu ya. Jadi dalam hal ini stok kentangnya harus bisa dipastikan ya. Kalau misalnya tidak, ya kita harus beli kentang ya ke pasar gitu ya atau ke tempat-tempat yang menjual kentang ke supermarket dan lain-lain. Kalau misalnya tersedia, ya kita kupas kentangnya ya, kupas kentang, kemudian mau dimasaknya itu apa ya? Mau dimasaknya itu apa? Apakah dia mau dimasak digoreng, mau direbus, atau mau disup gitu ya? Nah ini kan menjadi algoritma menjadi pilihan begitu ya. Dari sini menuju ke sini dia masih sequence gitu ya. Tetapi di sini ada yes or no gitu ya. Kalau misalnya kentang tersedia kita bisa lanjut kupas kentang. Kalau tidak berarti kita harus beli kentang dulu gitu ya baru dikupas kentangnya ya. Jadi ada pilihan juga di sini ya. Apakah di sini ada proses looping kira-kira atau pengulangan? Bisa nggak kita misalnya mengulang gitu ya dari algoritma yang udah disusun di sini? Kira-kira kalau misalnya mau ada pengulangan di bagian mana? Di bagian kalau mau menggoreng kentang itu Pak bisa diulang sesuai jumlah orangnya Pak. Oke, kalau misalnya menggoreng, merebus atau mau ngesup gitu ya, apakah jumlahnya tersedia atau enggak? Itu apakah sudah sesuai atau belum begitu ya? Jadi mungkin di sini ada tambahan algoritma gitu ya, tambahan algoritma untuk masing-masing langkah di sini tuh. Sorry. Oh. Oke, mungkin tambahan algoritma di sini ya. Jadi kentang disajikan gitu ya. Kentang disajikan. Nah, di sini mungkin ada tambahan gitu ya, jumlah apakah sudah mencukupi gitu ya. Jumlah kentang mencukupi. Nah, kalau ya berarti disajikan kepada setiap orang gitu. Kalau tidak berarti dia bisa harus balik lagi gitu ya. Looping lagi gitu ya tentang ke sini ke tahap awal gitu ya. Kalau misalnya masih tidak cukup ya. Jadi dia bisa ngulang lagi sampai semua orang gitu ya, semua orangnya mendapatkan kentang sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Oke, dari sini sudah paham ya terkait dengan sequence, terkait dengan algoritma pilihan tadi ya, dan juga terkait dengan repetition ya atau loop. Ya. Nah, di sini mungkin contoh untuk Untuk pseudocode ya. Jadi kalau pseudocode itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi ada yang bertanya
terkait dengan bagaimana cara kita membuat gambaran pseudocode ya. Nah, kalau yang ini kan lebih ke algoritmanya tuh ya hanya dalam bentuk visual begitu ya. Jadi dalam bentuk visual kita coba petakan dulu gitu ya supaya mudah dalam kerangka membuat kerangka berpikirnya. Nah, baru di sini kita gambarkan contohnya itu dalam bentuk pseudocode ya. Jadi pseudocode di sini dalam hal ini kita tadi ya membuat if else lah gitu ya. Jadi if kalau misalnya kentangnya tersedia kalau misalnya kentang tersedia maka dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya, kupas kentang. Kalau misalnya tidak, then harus beli kentang gitu ya. Nah, kemudian di tahapan ini kentang sudah tersedia gitu ya. Jadi untuk masuk ke tahapan selanjutnya harus dipastikan bahwa kentang tersedia. Nah, kemudian di selanjutnya kita pada dalam hal mengupas kentang gitu ya, ada 3 macam opsi ya. Jadi ada if kita pilihan masakannya misalnya digoreng, maka kita goreng kentang. Else if gitu ya. Jadi else if itu jika tidak begitu ya, maka kentangnya itu direbus. Kalau misalnya tidak juga, tidak direbus, tidak digoreng, maka opsi pilihan terakhir adalah membuat sup gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan lagi di bawah gitu ya, if kentang sudah sesuai dengan jumlah orang begitu ya, maka kentang disajikan. Else kalau tidak sesuai dengan jumlah orang, maka kembali lagi gitu ya ke ketersediaan kentang atau harus membeli kentang ke supermarket atau pasar gitu ya. Jadi ini penggunaan sinteks ya, penggunaan sinteks if dan else if ya yang bisa digunakan nanti dalam merumuskan algoritma yang sesuai dengan menggunakan pendekatan pseudocode. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita membuat dalam bentuk flowchart ya? Ini merupakan gambaran diagram alir ya. Kalau yang awal tadi kan masih visual ya. Yang kedua ini pseudocode, ini adalah yang ketiga ya. Oke, ini kita mulai begitu ya. Mulai kemudian apakah kentang tersedia begitu ya. Nah, kalau misalnya yes or no atau misalnya ada pilihan options begitu ya. Atau dalam bentuk tanda tanya ini biasanya kita buatkannya dalam bentuk belah ketupat ya. Bentukan flowchart-nya begitu ya. Kalau misalnya kotak seperti ini dia lebih ke proses ya. Jadi ini memulai mengupas kentang begitu ya, membeli kentang, menggoreng, merebus, membuat sup gitu ya. Nah, itu sebagai bagian dari proses sehingga bentuk dari charge-nya itu biasanya kotak ya. Nanti silakan dipelajari ya, ada yang bentuknya juga bulat begitu ya, ada juga yang bentuk-bentuk shape lain ya, itu memiliki makna atau arti dalam pembuatan flowchart untuk menyusun algoritma ya. Jadi di sini memulai, kemudian kentang tersedia, kalau tidak kita beli kentang gitu ya. Setelah beli kentang bisa dikupas kentangnya. Kalau kentangnya tersedia maka kita pilih opsi ya dan juga bisa sequence ke tahapan selanjutnya yaitu mengupas kentang, lalu ke tahapan selanjutnya lagi dimasak dengan apa ya. Di sini ada 3 opsi, ada goreng, rebus dan sup ya. Kemudian setelah memilih salah satu opsi ini ya selesai. Kecuali tadi ada tambahan begitu ya. Kalau misalnya jumlahnya di sini mungkin jumlah jadi kita buat ya misalnya algoritma baru gitu ya, jumlah kentang sesuai gitu ya, sesuai dengan jumlah orang gitu ya, jumlah orang misalnya atau mencukupi dengan jumlah orang yang ada gitu ya. Kalau iya berarti selesai, ini kalau iya ya. Kalau misalnya tidak berarti dia kembali lagi ke sini gitu atau enggak ke beli kentang gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada yang tadi sifatnya itu sequence, jadi harus memastikan tahapan selanjutnya tahapan sebelumnya itu sudah dieksekusi gitu ya. Kemudian ada opsi juga yang pilihan gitu ya. Dan juga ada yang menggambarkan proses repetition atau looping. Oke, nah kemudian di sini dari algoritma menjadi program ya. Jadi setelah tadi menyusun algoritma ya, baik itu tadi dalam bentuk visual, dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk flowchart ya. Nah kemudian bagaimana caranya kita mengubah menjadi kode program komputer yang utuh ya.
Nah, di sini perlu yang namanya bahasa pemrograman yang biasanya dikerjakan oleh seorang programmer ya. Jadi kalian di sini nanti akan bertindak sebagai programmer ya. Jadi bagaimana cara kita sekali lagi mentranslasi algoritma menjadi atau bahasa manusia menjadi bahasa pemrograman. Nah, pastinya untuk proses ini harus menuliskan kode program ya berdasarkan algoritma begitu ya. Jadi kode program yang di sini biasanya kita sebut sebagai coding ya. Jadi makanya biasanya kalau di IT itu sangat harus familiar ya dengan terminologi coding begitu ya. Jadi coding itu intinya kita harus bisa menuliskan kode program berdasarkan algoritma yang kita susun ya. Nah, kemudian file hasil penulisan kode programnya biasanya kita sebut source code ya atau kode sumber. Jadi mohon dipelajari ya terminologi-terminologi yang saya berikan tulisan italic dan juga bold ini mohon untuk bisa dipahami ya. Nah, kemudian setiap pernyataan dalam algoritma ini harus ditranslasikan secara detail ya, secara rinci ke dalam kode program ya supaya nantinya bisa dieksekusi. Dan yang terakhir itu adalah compiler dan interpreter ya. Intinya di sini akan mentranslasi kode program dalam bahasa pemrograman menjadi bentuk yang dipahami oleh komputer ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai programmer, ada yang kita sebut sebagai compiler atau interpreter ya. Oke. Nah, kemudian untuk bahasa pemrograman sendiri, ini setiap komputer pasti memproses instruksi dalam bahasa mesin ya, atau machine language, di mana kode-kode numerik yang digunakan untuk mengerjakan operasi-operasi dasar ya, di sini ada proses penambahan, ada proses pengurangan ya, atau membandingkan angka-angka, atau memindahkan angka, atau menginstruksikan secara berulang begitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya sebagai operasi-operasi dasar ya dalam nantinya menginstruksikan dalam bentuk machine language ya. Kemudian programmer pasti menggunakan bahasa program yang tingkat tinggi ya, high level language. Biasanya kode program yang digunakan itu bisa Pascal, bisa C++ ya, atau Python, Fortran, Basic, Java, Octave ya, atau MATLAB. Biasanya ini yang nanti akan kita kaji lebih mendalam ya. Oke, untuk compiler sendiri tadi ya, seperti yang disampaikan, dia itu membaca seluruh kode program sekaligus dan menerjemahkannya menjadi kode yang dipahami mesin komputer. Jadi tadi dari source code ya, kita ada proses pre-processing untuk object code, baru kita processing ke menjadi kode yang dipahami oleh mesin komputer. Nah, sedangkan untuk interpreter biasanya membaca baris kode satu persatu begitu ya. Jadi dari source code dia membuat intermediate code, baru masuk ke interpreter begitu ya. Jadi proses interpreting yang mencakup tadi ya, preprocessing untuk mendapatkan object code dan juga processing untuk bisa dipahami oleh mesin komputer ya. Ini menjadi bagian begitu ya dalam proses penerjemahan bahasa pemrograman. Oke, dalam paradigma pemrograman sendiri begitu ya, ini ada sudut pandang ya dalam menyelesaikan persoalan dengan program komputer ya. Jadi intinya ada perspektif ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk contoh paradigma pemrograman ada yang sifatnya itu imperatif ya. Jadi nanti imperatif itu sifatnya prosedural ya. Jadi ini yang akan kita bahas atau kaji lebih dalam ya dalam kuliah ini. Jadi prosedural yang dimaksud di sini adalah step by step tadi ya. Setelah kita membuat algoritma secara tahap demi tahap ya, langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalah ya, ini kita sebut sebagai paradigma prosedural atau kita kenal sebagai pendekatan imperatif ya. Dan juga ada yang berorientasi objek dan juga ada yang sifatnya deklaratif ya dan lain-lain. Ini banyak sekali paradigma lain yang yang bisa dijadikan sebagai acuan ya dalam menyelesaikan sudut pandang penyelesaian persoalan. Nah, intinya untuk paradigma prosedural atau imperatif ini didasari oleh strukturisasi informasi ya. Jadi dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut. Jadi intinya dalam pembuatan program gitu ya, itu terdiri atas algoritma dan juga struktur data ya yang nantinya akan diproses. Oke, mungkin ini slide terakhir ya untuk hari ini. Jadi dari ide menjadi algoritma, sekali lagi ini hanya penekanan yang sebelumnya ya. Jadi setelah kita pelajari terutama tadi dalam hal contoh yang kedua ya, yang mengupas kentang begitu ya. Kita sudah mempelajari terkait dengan pendekatan algoritma dalam bentuk pseudocode ya, notasi algoritmik dan juga flowchart ya. Dan juga harus kalian pahami sekali lagi ya terkait dengan control structure ya, terkait algoritma bagaimana cara kita menentukan urutan langkah-langkah eksekusi dalam proses pemrograman ya. Di mana tadi terbagi menjadi 3 ya.
Ada sequence, kondisional atau percabangan atau opsi ya, atau pilihan langkah, dan juga repetition loop atau pengulangan. Ya, ini hanya sebagai slide pengulangan setelah tadi kita pelajari contoh yang merepresentasikan ya pendekatan bagaimana cara kita mentransformasi ide menjadi algoritma dengan pendekatan tadi menggunakan teks gambar dan juga terkait dengan langkah-langkah yang urutan langkah yang dieksekusi ya dalam pemrograman tersebut. Oke, saya kira itu untuk kuliah hari ini ya terkait dengan cara berpikir algoritma ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan nanti terkait dengan cara berpikir komputasi ya. Setelah itu baru nanti kita masuk ke penggunaan software ya untuk penggunaan Octave diselingi dengan teori ya. Jadi nanti kita pelajari teorinya terlebih dahulu ya terkait dengan akan dimulai dengan persamaan linear dan tak linear begitu ya. Ada beberapa pendekatan dan juga metode-metode yang bisa digunakan. Nanti sekaligus kita mempelajari bagaimana cara menggunakan Octave untuk menyelesaikan setiap bab ya yang akan dibahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri dari para peserta mahasiswa. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, mungkin terkait dengan presensi mas saya serahkan ke Pak Gede, Pak Ihsan, dan Pak Geraldi ya. Jadi nanti saya tinggal menerima rekapitulasinya saja dan ya bisa merekap nanti untuk presensi begitu ya karena tadi saya tidak melihat dan juga terkait dengan keaktifan mungkin mohon bantuannya ya Pak Ihsan, Pak Gede, dan Pak Geraldi untuk bisa diberikan poin begitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif bertanya, yang aktif menjawab begitu ya. Ini sebagai bentuk reward ya. Jadi dalam hal ini juga saya ingin memberikan reward dan apresiasi kepada para mahasiswa yang aktif ya. Jadi nanti akan dibuatkan semacam poin lah gitu ya. Jadi poin-poin ini nantinya akan digunakan sebagai acuan jika misalnya nanti nilai kalian tuh ada di perbatasan indeks ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya nilai mahasiswa misalnya A-nya 80, nilai akhir kalian 79,6 misalnya begitu ya. Nah, itu saya nanti akan gunakan poin keaktifan untuk bisa mengupgrade nilai kalian ke indeks yang lebih tinggi begitu ya. Jadi sekali lagi mohon keaktifannya begitu ya. Silakan aktif bertanya, aktif menjawab begitu ya. Karena itu nanti akan kita coba perhitungkan ya dalam penentuan nilai indeks akhir. Oke, seperti itu. Jika tidak ada yang bertanya dan tidak ada tambahan dari Pak Geraldi, Pak Ihsan, dan Pak Gede, saya tutup ya untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan terkait berpikir komputasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya.